Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Marilah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan kelak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masih dalam tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini IPS, kalian mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. PPKM, siswa mampu memahami hubungan antara banyak suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Bahasa Indonesia, setelah membaca teks, kalian mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Ya, kalian perhatikan awalnya bisa mengamati peta. Ya, ini peta negara Indonesia. Dari gambar peta Indonesia tersebut diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan. Ya, Pak Guru bantu menjawab. Yang pertama, di pulau manakah kalian tinggal? Kita tinggal di Pulau Bali. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Sangat banyak. Karena apa? Indonesia terkenal dengan negara kepulauannya. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebanyak 17.504 buah. Ya, 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 masih belum memiliki nama. Yang ketiga, menurut kamu, bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain, jauh atau dekat? Jauh. Hal ini dikarenakan masih sulitnya transportasi antar pulau. Masih terdapat banyak pulau yang belum merasakan fasilitas sama halnya seperti di kota besar. Yang keempat, bagaimanakah kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Alam Indonesia kaya akan keanekaragaman. Secara umum, Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi terutama di beberapa daerah. Namun memiliki beberapa jenis hutan di berbagai wilayah, yaitu hutan hujan tropis di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, hutan musim di Jawa, sabana, padang rumput di Aceh, Gayo, dan Madura, serta setapa di Nusa Tenggara. Yang kelima, samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa? Tidak sama, karena Indonesia terdapat banyak keragaman. Misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Bicarakan hasil diskusi kelompok, ya ini apabila kita dalam kelas. Ya, Pak Guru bantu menjawab. Ayo, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang dapat kita simpulkan yaitu Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau dengan perbedaan kondisi alam dan penduduknya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, ini. Mari kita baca bersama-sama tentang faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi, Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Berdasarkan data dari
Ya, www bacanya www.bakosultano.go.id. Berita Surta Show Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdaftar dan berkoordinat yang diunduh pada 5 Oktober 2016 yang terbaru. Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri, oleh karena itu di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memiliki mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dengan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai berdampingan. Ya, seperti itu anak-anak. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Diskusikan bersama teman, ya, ini apabila belajar tatap muka. Ya, di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Ya, ini kalian pasti tahu. Ya, ini dari Papua, mana dari Bali ada anak? Ya, ini dari Bali. Ya, baca dengan sama teks berikut. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ya, pada halaman 25 kalian bisa pahami ini. Contoh yang pertama, Aceh mempunyai suku bangsa Aceh, Alas Gayo, Gayo Lut, Gayo Lues, Singkil, Semol, Anak Jame, Tamiang, dan Loet. Sumatera Utara, Batak Anggola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Selanjutnya kalian bisa baca pada halaman 25 sampai 26. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Itu kehebatannya Indonesia, nah. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, kehebatan Indonesia tidak dimiliki
oleh negara lain. Kita patut berbangga menjadi warga negara Indonesia. Kalian sebagai penerus bangsa harus mulai sekarang giat belajar walaupun daring. Oke? Ya, ini ada permainan anak. Kalian bisa mencobanya di rumah. Ya, baca halaman 27. Ya, bermain peran. Kemudian, ayo renungkan apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu. Saya tinggal di provinsi mana? Ya, kalian tinggal di provinsi Bali. Suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggal. Yang pertama ada pasti Bali, ya, Jawa, Sunda, Lombok, Sasak, ya, Batak, Betawi, ada Osing, dan lain sebagainya. Suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalku, ya ini tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kalian bisa menambahkan dan Pak Guru mohon maaf. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun belajar daring. Tanpa semangat, kita tidak bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.